Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad Budi Sutrisno. Kali ini di video ini akan membahas tentang media pembelajaran visual. Ya, jadi ini adalah tentang media pembelajaran secara umum. Pertama adalah media visual. Menurut Daryanto tahun 1993, beliau mengatakan dalam artikelnya bahwa media visual adalah semua alat peraga yang digunakan dalam proses belajar yang biasa dinikmati oleh panca indera mata. Jadi media visual ini terbatas pada indera mata atau penglihatan. Media visual atau image atau perumpamaan memegang peran penting yang sangat bahkan sangat penting dalam proses belajar. Media visual dapat memperlancar pemahaman dan memperkuat ingatan siswa. Juga dapat menumbuhkan minat dan dapat memberikan hubungan antara isi materi pembelajaran dengan dunia nyata. Kemudian bentuk-bentuk media visual itu ada 4. Yang pertama adalah gambar representasi seperti gambar lukisan, kemudian foto yang menunjukkan bagaimana nampak suatu benda. Kemudian yang kedua diagram yang melukiskan hubungan-hubungan konsep atau organisasi atau struktur materi. Kemudian yang keempat adalah peta. Peta ini menunjukkan hubungan-hubungan antar ruang, antar unsur-unsur dalam materi. Kemudian yang keempat adalah grafik seperti tabel, grafik, dan bagian yang menyajikan gambaran seperangkat gambar atau angka-angka. Selanjutnya manfaat media visual, ya. Jadi adapun manfaat media visual, yang pertama adalah mengatasi keterbatasan. Media visual dapat mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki oleh peserta didik. Pengalaman tiap peserta didik itu akan berbeda-beda tergantung dari faktor-faktor yang menentukan kekayaan pengalaman ayah, seperti ketersediaan buku, kesempatan melancong, dan sebagainya. Media pembelajaran dapat mengatasi hal-hal tersebut. Jika peserta didik tidak mungkin dibawa ke objek langsung yang akan dipelajari, maka objeknya lah yang dibawa ke peserta didik. Objek yang dimaksud dia bentuk nyata, miniatur, model, maupun bentuk gambar-gambar yang dapat disajikan secara audio visual dan audial. Kemudian manfaat kedua dengan media visual ini adalah adanya interaksi langsung. Kemudian media visual memungkinkan adanya interaksi langsung antara peserta didik dengan lingkungannya. Kemudian yang ketiga, media visual dapat menanamkan konsep dasar yang benar, konkret, dan realistik. Kemudian yang ke media visual membangkitkan keinginan dan minat baru siswa. Jadi dengan adanya media visual ini dapat meningkatkan minat siswa untuk belajar. Kemudian yang kelima, media visual akan membangkitkan perubahan yang efektif, kognitif, afektif, kognitif, dan psikometrik. Jadi dengan media visual ini akan menyebabkan rangsangan kepada pikiran kita, kemudian ke sikap kita, dan psikomotorik siswa. Selanjutnya kognitif dan psikomotorik, ya. Jadi meningkatnya daya tarik dan perhatian siswa. Dengan demikian media visual sangatlah berperan penting dalam penyampaian materi kepada peserta didik. Akan terbantu dengan adanya media ini bagaimana siswa memahami materi secara kompleks. Selanjutnya prinsip-prinsip pemilihan audiovisual. Jadi pemilihan media visual ini harus kita melihat atau mencondong ke prinsip-prinsip pemilihannya, ya. Tidak serta-merta kita membuat media visual ini. Yang pertama adalah kita harus mengukur ketepatan dalam pemilihan media visual, di mana menyebabkan proses pembelajaran menjadi lancar dan materi yang disampaikan dapat dipahami oleh peserta didik. Jadi yang pertama adalah kita mempertimbangkan bahwa media ini yang kita buat ini dapat mempercepat proses pembelajaran, bukan sebaliknya malah menghambat. Nah,
Ini saya kira perlu karena terkadang kita membuat media ini tidak mempertimbangkan apakah model ini efektif untuk memperlancar materi pembelajaran atau sebaliknya. Selanjutnya adalah media visual agar efektif, bentuk dan medianya dibuat sesederhana mungkin. Jadi ini berkaitan dengan efektivitas dan efisiensi ya media itu, sehingga selain mudah digunakan juga mudah dipahami oleh siswa kita. Yang ketiga, media visual yang harus dipilih sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Ya, ini sangat penting. Jadi sebelum membuat media, kita harus lihat dulu tujuan pembelajaran kita pada hari itu. Apakah menemukan konsep atau menerapkan? Ya, jadi harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Ya, jangan sampai yang kita media yang digunakan misalnya untuk penemuan konsep, padahal pada tujuan pembelajaran adalah penerapan konsep. Nah, ini saya kira sangat penting untuk diperhatikan. Yang keempat adalah media visual harus bersifat fleksibel. Nah, sehingga tidak menyulitkan peserta didik dalam memahami materi. Ya, jadi media visual harus fleksibel sesuai dengan karakter dengan kondisi peserta didik. Kemudian selanjutnya adalah gunakan gambar untuk membedakan dua konsep yang berbeda. Jadi misalkan kalau kita menggunakan media gambar, maka kita dan jenisnya itu ada dua, maka kita harus kelompokkan dua konsep yang berbeda dengan gambar yang berbeda pula. Kemudian di media visual ini diberikan keterangan gambar secara garis besar dan penggunaan warna harus realistik. Artinya warna yang diberikan itu hendaknya bervariasi untuk membedakan mana untuk konsep satu, mana untuk konsep yang lain. Kemudian selanjutnya adalah macam-macam media visual ya. Jadi ada beberapa macam-macam media visual. Yang pertama adalah media yang tidak diproyeksikan. Nah, ini media yang tidak diproyeksikan bagiannya pertama adalah media realita atau benda nyata, kemudian model, kemudian media grafis. Media grafis ini terbagi lagi, ada gambar, foto, kemudian ada sketsa, ada diagram, skema, ada bagan, ada chart, kemudian grafik, kemudian kartun, poster, papan flanel, dan sebagainya ya. Nah, jadi yang kedua adalah bahan media cetak. Jadi bahan media cetak ini pertama contohnya adalah buku tes, kemudian bisa berupa modul, kemudian selain modul bisa bahan pengajaran terprogram. Kelebihannya, kalau dia bahan media cetak, kelebihannya adalah dapat menyajikan pesan atau informasi dalam jumlah yang banyak. Kemudian yang ketiga adalah gambar diam. Gambar diam adalah gambar media visual yang berupa gambar yang dihasilkan melalui proses fotografi. Kemudian selanjutnya adalah media proyeksi diam. Jadi media proyeksi diam adalah media visual yang diproyeksikan atau media yang diproyeksikan pesan di mana hasil proyeksinya tidak bergerak atau memiliki unsur gerakan. Ya, saya kira itulah penjelasan tentang media visual pada kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.